Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Raras Kitchen. Kali ini aku mau berbagi resep risoles yang biasa aku jual ya. Tapi yang sekarang aku mau bikin adalah risoles rogut sayur versi pedas ya. Nah, langsung ke bahannya aja. Di sini aku punya 250 gram wortel, ada 250 gram kentang yang udah aku kupas, lalu 4 batang daun bawang, 3 batang seledri. Lalu untuk bahan halusnya di sini aku pakai cabai keriting, 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan di sini ada lada bubuk 1 bungkus dan kaldu ayam bubuk 1 bungkus ya. Nah, ini dia sayurnya, udah aku potong juga dan aku potong dadu seperti ini. Lalu di sini juga aku mau menghaluskan untuk bumbunya ya. Nah, untuk menghaluskannya di sini aku ulek aja, dan kalau mau di blender juga boleh banget ya. Nah, di sini aku mau ulek dulu untuk cabai keritingnya, lalu aku tambahkan garam sekitar 1 sendok teh. Nah, untuk pemakaian cabai keriting di sini disesuaikan aja sesuai selera ya. Dan jika risolnya nggak mau pedas, si cabenya ini tinggal di skip aja ya. Nah, ini udah agak halus dan aku mau masukkan juga untuk bawang putih dan bawang merahnya. Dan aku ulek sampai si bumbunya lumayan halus ya. Nah, ini dia bumbunya udah lumayan halus menurut aku. Aku mau sisihkan dulu dan nanti akan aku tumis ya. Nah, di sini juga untuk daun bawang dan seledrinya udah aku potong-potong seperti ini ya. Nah, selanjutnya aku mau tumis untuk si bumbunya. Aku masukkan sedikit minyak dan aku mau campurkan margarin di sini untuk menumisnya ya. Dan jika mau full margarin untuk menumisnya itu boleh banget ya. Dan fungsinya margarin itu di sini biar lebih wangi dan lebih gurih ya. Nah, di sini juga aku mau menumis untuk si bumbunya dan tumis si bumbunya sampai matang dan harum ya. Nah, kalau bumbunya udah matang, di sini aku mau langsung masukkan untuk sayurannya. Di sini aku mau masukkan dulu untuk wortelnya ya. Dan aku tumis-tumis dulu sebentar. Kenapa harus wortelnya dulu? Karena tekstur wortel itu kan lebih keras dibanding kentang. Jadi aku tumis dulu sebentar sampai agak empuk agar sama-sama matangnya itu merata ya. Kalau ini aku mau tumis-tumis dulu sebentar. Setelah itu aku mau masukkan untuk kentangnya juga ya. Nah, kalau udah di sini aku mau aduk-aduk dulu sebentar ya. Dan di sini juga aku mau langsung masukin aja untuk bumbunya. Aku masukkan 1 bungkus kaldu ayam bubuk. Lalu aku masukkan juga 1 bungkus lada bubuk. Dan terakhir aku masukkan juga 1 sendok makan gula pasir ya. Lalu aku mau aduk-aduk dulu agar si bumbunya tercampur merata. Dan setelah itu aku mau masukkan air putih sebanyak 300 ml. Dan ini dimasak aja sampai airnya menyusut dan sayurannya matang ya.
Dan lanjut ke step berikutnya. Di sini aku mau bikin untuk kulit risolnya. Aku masukkan tepung terigu serbaguna sebanyak 250 gram. Lalu di sini juga aku masukkan tepung tapioka 2 sendok atau 20 gram. Lalu aku tambahkan juga 1 bungkus kaldu ayam bubuk ya. Nah, kalau udah di sini aku mau aduk-aduk dulu untuk bahan keringnya agar tercampur merata ya. Dan di sini aku mau masukkan juga air sebanyak 600 ml. Aku tambahkan sedikit demi sedikit dulu ya. Lalu di sini aku mau tambahkan air lagi. Bertahap aja ya untuk airnya agar lebih memudahkan untuk mengocok adonannya juga. Dan di sini juga aku mau tambahkan 1 butir telur dan aku masukkan untuk semua airnya juga ya. Lalu di sini aku mau aduk sampai adonannya merata ya. Nah, ini adonannya udah merata dan terakhir aku mau masukkan minyak sekitar 2 sendok setengah makan ya. Lalu aku aduk sampai merata lagi. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur merata. Dan untuk tips agar si kulitnya lentur, biasanya di sini aku diamkan dulu selama 30 menit ya. Nah, kembali ke untuk isiannya. Di sini udah mulai agak menyusut dan mau aku tambahkan untuk daun bawangnya dulu ya. Nah, untuk seledri nanti aku akan masukkan di bagian akhir aja agar si seledrinya nanti tidak terlalu layu ya. Lalu di sini aku mau tambahkan susu UHT sebanyak 300 ml. Nah, pemakaian susu UHT di sini bisa diganti pakai susu denkau yang dicairkan atau susu kental manis juga ya. Lalu di sini juga aku mau tambahkan larutan tepung terigu yang sudah dicairkan seperti ini ya. Aku pakai sekitar 3 sendok makan. Fungsinya di sini agar si isiannya itu lebih kental dan lebih agak padat. Nah, ini dia sayurannya udah mateng, udah lebih menyusut ya. Dan terakhir di sini aku mau masukkan untuk daun seledrinya. Lalu mau aku aduk-aduk sampai tercampur merata seperti ini. Dan akan aku pindahkan ke wadah lain dan ditunggu sampai si isiannya dingin ya. Nah, ini juga untuk adonan risolnya udah selesai aku diamkan dan tekstur akhirnya seperti ini ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Dan di sini aku mau langsung aja dadar si untuk kulitnya. Pertama, biasanya di sini aku tambahkan dulu sedikit minyak ke teflon, lalu aku lap pakai tisu atau bisa juga tambahkan sedikit minyak ke tisu lalu dioles-oles ya. Fungsinya agar nanti pas kita ngedadar itu tidak terlalu lengket ya untuk teflonnya. Nah, langsung aja di sini aku ambil setengah centong sayur, aku dadar langsung ke teflonnya, lalu aku ratakan seperti ini dan ditunggu sampai si kulitnya ini matang dan bisa terlepas dari teflonnya ya. Nah, seperti ini udah mateng dan aku mau balikan ke piring seperti ini. Dan di sini aku mau dadar lagi untuk si kulitnya. Aku ambil setengah centong sayur adonan, lalu aku tuang ke teflon, aku ratakan dan tunggu sampai si
kulitnya ini matang ya. Dan ciri-ciri kalau kulitnya itu udah matang, pinggirannya itu akan mengkeriput atau bentukannya seperti ini. Dan ketika kita balik ke ini tuh langsung terlepas. Dan aku mau lanjutkan untuk mendadar si kulitnya ya, dan lanjutkan semua sampai adonannya habis. Nah, ini dia kulit risolnya udah selesai aku dadar dan hasilnya seperti ini. Dan aku mau tes untuk kelenturan si kulitnya ya. Nah, ini tuh lentur, ketika kita tarik-tarik seperti ini dia tuh tidak mudah robek. Dan ketika aku remas-remas seperti ini dia juga tidak robek ya. Nah, ini juga isian yang udah kita buat tadi dan udah aku dinginkan. Di sini juga aku udah siapkan nampan untuk wadah risolnya ya. Dan mau langsung aku gulung ya untuk risolnya. Aku ambil 1 lembar kulit risol, lalu aku bentangkan seperti ini. Lalu aku ambil sekitar 1 sendok makan isiannya. Lalu aku tutup seperti ini dan aku lipat pinggirannya, lalu digulung ya. Nah, seperti ini hasilnya. Aku lakukan lagi, aku ambil 1 lembar adonan kulit risol, aku bentangkan dan aku ambil isiannya. Nah, untuk isiannya jika untuk harga jual bisa disesuaikan ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini dia risolnya udah selesai aku gulung dan siap kita panirin ya. Nah, di sini juga aku udah siapin tepung panir ya secukupnya. Dan untuk balurannya di sini aku pakai tepung terigu yang udah aku cairkan juga seperti itu. Nah, pertama aku mau masukin dulu ke tepung basah untuk adonan risolnya. Lalu aku pindahkan ke tepung panir, lalu aku balur ya sampai si risolnya tertutupi oleh tepung panir ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu aku akan lanjutkan ke risol berikutnya. Aku masukkan ke adonan basah, lalu aku masukkan ke tepung panir. Nah, aku agak ditekan-tekan juga ya agar si tepung panirnya lebih menempel ya. Nah, seperti ini ya, dan lakukan semuanya sampai si adonan risol terpaniri semua ya. Nah, ini dia untuk risolnya sudah selesai aku panirin. Ini tuh dapatnya lumayan banyak ya. Aku dapat sekitar 23 piece. Dan di sini juga aku udah panaskan minyak dan mau aku langsung goreng aja untuk semua risolnya. Dan jika mau di frozen food boleh ya. Tinggal dipindahkan ke wadah tertutup lalu simpan di freezer aja. Dan ini tuh biasanya kuat sampai 1 bulan atau 3 bulan ya jika di freezer. Dan kalau di chiller biasanya 7 sampai 7 hari. Nah, ini kalau udah mateng bawahnya langsung dibalik aja. Dan tips untuk menggoreng risol cukup 1 kali membalik aja ya. Jangan sampai dibolak-balik karena itu akan menyebabkan si risolnya terlalu menyerap minyak dan bisa mudah hancur juga ya untuk isiannya. Nah, ini aku mau angkat untuk risolnya. Dan di sini aku mau goreng lagi untuk sebagian risolnya ya.
Dan untuk tips menggoreng risol, di sini tuh minyaknya harus panas. Dan ketika akan membalik risol, pastikan bagian yang bawahnya itu sudah matang dan atau kering ya. Karena kalau belum kering itu bisa menyebabkan si risolnya itu bocor atau robek ya saat menggoreng. Nah, ini permukaannya udah kering sebagian dan mau aku balik seperti ini ya. Nah, kalau sekiranya sudah matang, dan langsung diangkat aja ya. Nah, ini dia risolnya udah selesai aku goreng. Ini tuh dapatnya lumayan banyak ya, bisa dijual juga. Dan ini tuh kriuk banget hasilnya. Dan aku mau coba belah dan aku lihat hasil dalamannya ya. Nah, ini tuh hasilnya seperti ini. Melted banget, rasanya tuh creamy tapi ada pedas-pedasnya. Nah, di sini juga aku mau bungkus risolnya. Aku pakai paper case seperti ini yang bisa buat roti, lalu aku pakai plastik OPP ukuran 7x12. Lalu cara membungkusnya, aku ambil satu risol dan aku alaskan pakai paper case seperti ini, lalu aku masukin ke plastik OPP ya. Nah, jika kalian bikin risolnya lebih besar dari aku ini untuk plastik OPP nya, berarti belinya harus lebih lebar ya, misal ukuran 8 atau ke 9 ya. Nah, aku lakukan lagi, aku alaskan pakai paper case seperti ini, lalu dimasukkan ke plastik OPP dan ditutup untuk plastik selnya ya, seperti ini. Dan jika ingin lebih menarik, di sini aku mau pakein stiker label seperti ini ya, atau bisa dipakein juga cabai rawit dimasukin ke dalamnya. Dan jika untuk dijual bisa juga dimasukin box seperti ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat.